Baiklah, supaya menyingkat waktu, saya akan mulai dengan presentasi chapter 10. Ya. Selama presentasi Anda boleh menghentikan saya dan menanyakan sesuatu. Ya. Oke, saya akan presentasikan dulu chapter 10 ya. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Ya, baiklah. Apakah Anda sudah melihat PowerPoint saya di layar? Sudah? Sudah, Pak. Ya. 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 Oke. Chapter 10 adalah Human Resource Job Design and Work Measurement. Ya. Ini yang di depan ini cuma cerita karena Heiser itu memang banyak bicaranya. Ya. Oke. Contohnya ini adalah NASCAR. NASCAR mungkin Anda tahu, NASCAR itu adalah suatu tim disebut NASCAR yang mengganti ban mobil saat balapan mobil di Amerika. Ya, balapan mobil, nah itu mereka tuh dibayar $100.000 per tahun, itu kurang lebih $9.000 per bulan, itu gaji yang sangat besar di atas manajer. Kenapa mereka dibayar sedemikian? Karena mereka itu bisa mengganti ban mobil dalam waktu 15,4 detik. Anda bayangkan, ya, mereka bisa mengganti ban mobil dalam waktu 15,4 detik. Mereka punya fisik yang sangat kuat, biasanya berotot, tinggi besar, lalu mereka punya skill, ya. Nah, di sini ini maksud cerita ini, mereka itu ingin menunjukkan bahwa kerjasama dari manajemen sumber daya manusia itu akan menghasilkan hasil yang bagus di suatu perusahaan. Ini cuma cerita saja, saya tidak perlu melanjutkan cerita ini, nanti Anda bisa baca sendiri NASCAR di Google atau dimanapun. Ya, oke, yang ini saya rasa tidak perlu. Lalu human resource strategy tadi yang ditanyakan adalah the objective of human resource strategy is to manage labor and design job so people are effectively and efficiently utilized. Ya. Saya tidak menekankan kepada human resource management karena Anda sudah mempelajari human resource management atau manajemen sumber daya manusia atau pengantar manajemen. Saya tidak akan mengulangi lagi karena ini hanya sebagai complementary cerita saja sebagai pelengkap untuk manajemen operasional. Memang Heiser itu banyak bicaranya, namanya juga jual buku supaya bukunya tebal, dia tambahin dengan teori. Tetapi Anda bisa lihat sendiri di soal-soalnya Heiser itu dia tidak pernah menanyakan teori, selalu dia menanyakan manajemen operasional yang 100% adalah hitung-hitungan. Ya, oke. Jadi saya lanjutkan supaya Anda mengerti mengapa saya mengurungkan niat untuk menjawab manajemen sumber daya manusia. Ya, kita lanjutkan dulu. Ini adalah human resource strategy. Anda sudah belajar ini, ya. Oke. Ya. Nanti ini Anda akan belajar di chapter 15, ini location chapter 8, proses strategi ini chapter suplemen 7, layout strategis chapter 9. Anda sudah belajar ini di pengantar manajemen, saya tidak akan mengulangi lagi, yaitu planning, ya, ada labor planning, ada schedule, pekerjaan harus di schedule, dan lain sebagainya. Lalu klasifikasi, ini saya rasa tidak perlu karena waktunya sangat terbatas. Ya, job design, ya, job specialization, job expansion. Nah, job expansion itu ada yang disebut sebagai job enlargement, job rotation, job enrichment, dan employee empowerment. Job enlargement itu memberi tugas atau wewenang yang lebih besar. Karena seseorang itu sudah mampu menangani suatu pekerjaan, maka dia diperbesar. Kalau rotasi itu biasanya adalah di perusahaan besar, itu dirotasi. Misalkan Anda sudah duduk sebagai manajer keuangan selama misalkan 8 tahun. Anda perlu dirotasi, misalkan menjadi manajer akuntansi, ya. Mungkin, ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan di perusahaan besar. Lalu job enrichment ini hampir sama dengan enlargement, tetapi di sini diberikan training, makalah, simposium, ya, ikut seminar, ikut simposium dan lain sebagainya. Lalu employee empowerment adalah
suatu employee empowerment itu adalah wewenang yang diberikan kepada karyawan. Jadi karyawan itu diberikan wewenang khusus untuk memutuskan sesuatu. Jadi dia tidak tergantung lagi dengan atasannya. Diberikan wewenang khusus untuk memutuskan sesuatu, jadi dia tidak perlu harus selalu tanya ke direksi atau atasannya. Contohnya misalkan kepala cabang BCA kantor cabang operasi, ya, yang kantor pusat operasi KCU, kantor cabang utama, itu diberikan wewenang untuk meloloskan kredit sampai 1 miliar rupiah. Ya, dia diberikan wewenang untuk meng-ACC, meng-approve kalau ada orang pinjam atau ingin memakai sampai 1 miliar rupiah. Tetapi kalau di atas 1 miliar, dia harus meminta persetujuan kepada direksi. Ya, itu salah satu contohnya. Saya lanjutkan, saya tidak perlu cerita ini karena ini lebih banyak ke manajemen sumber daya manusia. Sedangkan yang manajemen operasional itu adanya di slide nomor 46 sampai terakhir. Ini tidak perlu saya ceritakan lagi. Ini Houghton study itu terjadi di Amerika. Memang Heiser itu banyak ceritanya. Ini studi yang terjadi di Amerika. Ya, oke. Job karakteristik itu harus punya skill, identity, otonomi, feedback itu masukan. Ya, saya rasa saya tidak perlu melanjutkan ini. Nah ini. Anda ini kalau bekerja akan dimulai dari bawah, spesialisasinya apa? Misalkan menjual, ya. Anda menjadi sales, lalu enlargement, mungkin jadi marketing, lalu enrichment, jadi manajer marketing, lalu diberi wewenang khusus untuk memutuskan sesuatu karena Anda sudah mungkin di sini menjadi direktur marketing. Lalu sampai di sini Anda akan membentuk suatu tim, ya. Tim itu dipakai untuk memutuskan sesuatu atau diskusi sesuatu jika terjadi suatu masalah. Nah, tim itu biasanya terdiri dari orang-orang yang dipilih, yang mempunyai skill tertentu dan bisa bekerja sama. Ya, itu adalah manajemen sumber daya manusia. Oke, saya lanjutkan. Ini cuma cerita-cerita saja karena memang banyak ceritanya. Di Amerika itu training itu dilakukan 7 jam per karyawan per tahun. Per tahun hanya dapat 7 jam. Kalau Swedia 1 tahun itu dapat 170 jam. Kalau Jepang 1 tahun mendapatkan training itu sampai 200 jam. Ya, Anda bisa bayangkan. Oleh karena itu Jepang itu sangat serius. Maka karyawan di Jepang itu memang lebih serius dan lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu Jepang itu adalah salah satu negara yang bisa memproduksi Six Sigma seperti yang pernah saya ceritakan di kuliah sebelumnya, yaitu di suplemen 6 Six Sigma yang saya katakan memproduksi 1 juta unit hanya ada 3 kesalahan atau 3 kerusakan. Ya, itu hanya bisa dilakukan mungkin di negara-negara maju seperti Eropa, Jepang, dan Amerika. Ya, kita lanjutkan. Otomatis Anda kalau bekerja harus diberikan motivasi dan insentif. Motivasi dan insentif bisa dalam bentuk bonus, ya, bisa dalam bentuk insentif sistem atau gaji, atau training knowledge based system. Itu training dalam bentuk pelatihan, ya, semiloka dan lain sebagainya. Ergonomik itu sebenarnya adalah kenyamanan saat bekerja. Orang tidak boleh diikat seperti ini. Kenyamanan itu contohnya adalah orang itu kalau bekerja harus ada penerangan yang cukup, tidak bising, kursinya harus nyaman, ya. Kursi bekerja itu harus enak didudukin, temperaturnya harus dingin, lalu kelembapan udaranya harus tertentu, ya, tidak boleh terlalu lembab, ya. Ini cuma cerita. Nah, ini adalah penerangan. Penerangan itu satuannya lux. Kalau di gudang itu memang redup 10 sampai 25 lux. Kalau tempat meeting, restoran itu tidak boleh terlalu terang. Itu antara 25 sampai 50 lux. Kalau assembling, ya, tempat assembling itu biasanya 50 sampai 75 lux. Nah, ini kalau kantor. Tempat belajar, ya, kelas, universitas itu antara 75 sampai 100 lux, ya, penerangannya. Kalau Anda mengerjakan hal-hal yang detail, ya, contohnya ukiran atau pekerjaan yang kecil, ya, elektronik,
itu antara 100 sampai 200 lux. Tapi kalau Anda bekerja sebagai dokter gigi Anda tahu Anda itu perlu lampu yang sangat terang yaitu sampai 500 lux. Karena kalau Anda ke dokter gigi, maka gigi Anda akan disorot oleh lampu supaya dia bisa bekerja dengan bagus dan terang sekali. Ya. Lalu ada juga yang namanya desibel. Desibel itu satuan daripada kebisingan. Ya. Kalau di tempat bekerja itu tidak boleh bising. Tapi kalau sangat tenang itu sekitar 30 desibel. Kalau perumahan itu 40 desibel. Nah, kita bekerja itu antara ini 40 sampai 45. Tidak boleh terlalu bising. Kurang lebih 40. Ya. Kalau jalanan itu sekitar 50 desibel ini udah bising. Ya. Kalau freeway, jalan tol itu 60 desibel, vacuum cleaner itu 70 desibel, subway train, kereta api di bawah tanah itu sangat menggemparkan, itu 80 desibel. Ini suaranya keras sekali. Printing, orang bekerja di percetakan itu 90 desibel. Makanya orang yang bekerja di percetakan itu rata-ratanya stres. Mereka nggak tahan, banyak yang keluar karena mendengarkan mesin itu setiap hari itu mendengarkan mesin yang suaranya itu bisa menyakitkan, ya. Itu rata-rata makanya orang yang bekerja di percetakan itu kadang-kadang tidak tahan, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Lalu kalau Anda memakai pneumatic hammer, ya, mengebur itu 100 desibel. Kalau plane, ya, itu sangat mengganggu, very annoying, itu 110 desibel. Kalau Anda tinggal di daerah yang dekat dengan airport, itu juga sangat mengganggu, karena kalau plane-nya lagi naik, take off, itu sekitar 120 desibel, dan itu sangat mengganggu dan menyakitkan. Ya, oke, itu hanya cerita saja. Saya tidak mau memperdalam di tempat itu, ya, karena itu bukan manajemen operasional. Ya, kita lanjutkan. Ini flow diagram, ya. Seperti sudah saya katakan, di sini memakai 2 orang. Lalu welding, painting, ya. Ini flow-nya kurang bagus. Yang terbagus sudah pernah saya katakan adalah bentuk U, seperti pada kuliah yang lalu. Di sini hanya memakai 1 orang. Kalau di sini harus memakai 2 orang. Kalau di sini bisa memakai 1 orang. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini tidak perlu. Ini adalah untuk orang teknik. Kalau Anda bekerja di teknik industri atau teknik mesin, mungkin Anda akan mempelajari ini. Ini ada catatan, ini ada di pabrik. Biasanya di pabrik itu ada papan yang memuat kata-kata ini untuk maintenance, ya, untuk penggantian spare part atau maintenance. Ini sama, tidak perlu. Ini untuk orang teknik, ya. Ini untuk orang teknik. Oke. Nah, visual workplace kalau Anda bekerja di pabrik, Anda akan melihat tanda-tanda seperti ini, ya. Big picture. Nah, ini contohnya misalkan memanaskan selama 3 menit itu biasanya ada alarmnya, ya. Tidak pakai jam tangan, tapi pakai alarm. Alarmnya kalau bunyi berarti prosesnya harus di stop. Lalu ada tempat disebutnya sebagai utensil holder, ya. Kalau housekeeping sudah pasti isinya sendok, garpu, dan pisau. Tapi kalau di pabrik mungkin isinya obeng, tang, kunci Inggris, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain itu kalau Anda bekerja di pabrik juga ada lampu yang menyatakan bahwa kalau namanya merah, lampu merah menyala berarti mesinnya tidak bekerja dalam keadaan stop. Kalau dihentikan juga warnanya langsung merah. Tapi kalau warnanya kuning berarti salah satu mesin atau mesinnya sedang dalam maintenance atau penggantian spare part. Kalau hijau berarti prosesnya sedang berlangsung atau mesin sedang berjalan, ya. Lalu yang sebelah kanan ini, ya, mengenai reorder point, Anda akan belajar ini pada chapter 12, yaitu mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, ya. Oke, saya tidak membicarakan di sini, nanti waktunya habis, ya. Anda kalau bekerja di pabrik, Anda akan ada suatu aliran namanya flow diagram, ya. Ini processing, operating procedure, and proses specification dan aliran. Misalkan Anda membuat shampoo, maka di sini ada gambar tangki,
Anda pertama memasukkan air sebesar tangkinya kapasitasnya misalkan 2 ton. Lalu setelah itu ada gambar lagi Anda memasukkan sodium sulfonat, ya. Lalu Anda memasukkan asam sulfat, lalu diaduk selama 1 jam, ya. Itu ada gambarnya. Lalu ada pendinginan, memasukkan ke dalam kondenser karena kalau sudah diaduk reaksi dengan asam sulfat akan jadi panas shampoo-nya itu. Itu harus didinginkan, ya, sampai suhu tertentu, misalkan 25 derajat. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke botol-botol. Itu ada diagramnya kalau Anda bekerja di pabrik, ya. Oke. Sudah? Ya, kita lanjutkan, ya. Nah, ini adalah labor standar. Nah, di sini penting, maka saya akan tunjukkan yang penting yang mana saya akan pelan, ya. Labor standard adalah effective manpower planning is dependent on knowledge of the labor required. Labor standard are the amount of time required to perform a job or part of a job. Accurate labor standard help determine labor requirement, cost, and fair work. Oke. Jadi ini sudah dimulai pada abad ke-20, kita ingin menentukan standar. Standar itu apa? Standar daripada karyawan, yaitu mengenai waktu, ya, waktu pekerjaan. Important to both manufacturing and service organization, necessary for determining staffing requirement. Tapi bisa juga dipakai untuk menentukan jumlah staf yang dibutuhkan, karena Anda tahu waktu pekerjaannya. Important to labor incentive system. Jadi sangat penting untuk insentif juga, ya. Oke. Nah, ini adalah labor standard itu menentukan labor content item produce, staffing need, kebutuhan stafnya berapa, cost and time estimate, ini yang akan kita pelajari, ya. Crew size, expected production, basis of work, incentive plan, efficiency of employee. Apakah karyawannya itu efektif atau efisien, ya. Nah, nanti caranya bagaimana kita lihat slide selanjutnya, ya. Nah, labor standard itu ada 4, yaitu historical experience, time study, predetermined time standard, dan work sampling, ya. Historical experience itu adalah keadaan masa lalu. Jadi kita pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan di pabrik, lalu waktunya berapa dicatat, tapi bisa juga kita salah. Oleh karena itu, waktu itu hanya dipakai sebagai acuan, dipakai sebagai data dengan rumus tertentu untuk menghitung waktu yang benar. Waktu yang benar itu disebut sebagai normal time dan standard time. Nanti ada di belakang, ya. Oke. Data available production record. Data is not objective and may be inaccurate. Kadang-kadang nggak akurat karena dicatat saja. Tidak dianjurkan untuk memakai data masa lalu. Kita harus menghitung lagi. Nah, ini time study involve timing a sample of worker performance and using it to set a standard. Require trained and experienced observer, cannot be set before the work is performed. Ya, oke. Time study define the task to be studied, divide the task into precise element, decide how many time to measure the task, time and record element time. Maksudnya elemen dikali dengan rating performance, itu adalah normal time. Nanti akan ada di belakang. Ini Anda, kalau Anda bingung di sini nggak masalah, ya. Nih di sini, nah ini mulai, ya. Rata-rata waktu adalah jumlah waktu pengamatan seseorang itu bekerja selama misalkan 5 kali diamati, misalkan 10 menit. 11 menit, 12 menit, 10 menit, 13 menit, lalu itu dijumlah dibagi dengan 5, karena pengamatannya 5 kali, itu disebut sebagai rata-rata waktu bekerja. Lalu ada juga performance rating. Performance rating itu dipakai untuk menghitung normal time. Normal time itu adalah rata-rata waktu bekerja ini dikali performance rating. Performance rating itu kalau 100%, itu orangnya berarti sangat mahir. Tapi kalau 80% itu sudah bagus sekali. Yang menentukan adalah manajemen. Kalau 80% itu orangnya sudah bagus. Itu sudah masuk kualifikasi. Tapi kalau 120% berarti orangnya sangat-sangat mahir. Dia sudah lama bekerja,
dia punya skill tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan itu lebih bagus dari orang-orang yang lain. Ya, oke, ya, jelas ya. Tolong ini dihafalkan ya. Normal time adalah rata-rata waktu pengamatan dikali performance rating. Ya. Lalu standard time. Standard time itu menghitungnya dari normal time, total normal time dibagi 1 dikurangi allowance factor. Standard time itu waktunya akan lebih besar daripada normal time. Ingat ya, standard time itu lebih besar daripada normal time. Ini allowance factor itu kalau kita bekerja itu akan ada kelelahan atau personal time. Personal time itu misalkan kalau kita makan siang, ke kamar kecil, telepon ke keluarga, telepon ke temannya, itu tidak bisa dihindari. Itu ada, besarnya sekitar 4-7%. Keterlambatan, itu ada allowance-nya juga. Ada juga kelelahan. Kelelahan itu ada persentase yang dianggap orang tidak bekerja, dikurangi. Ya, jadi ada faktornya. Nah ini contohnya adalah kalau personal itu misalkan kita telepon ke rumah, kita ke kamar kecil, kita makan siang, itu dianggap sebagai personal. Oke? Lalu ada juga kalau kita kerjanya itu bungkuk-bungkuk atau stretching, itu dianggap sangat lelah. Itu allowance faktornya sampai 7%. Jadi dianggap 7% itu kita harus istirahat atau tidak bisa kita bekerja terus-menerus. Contohnya ini, kalau Anda mengangkat berat sebesar 20 pound, 20 pound itu kurang lebih 10 kilo, itu Anda akan kelelahan, Anda harus beristirahat sebesar 3%. Karena allowance factor-nya ada 3%. Tapi kalau Anda disuruh mengangkat 60 kilo, ya, mungkin ini pekerjaan orang kasar ya, angkat lemari atau apa, 60 kilo, misalkan di pabrik, mengangkat bahan baku ya, yang dari sak-sak itu ya, sak semen atau apa, bangunan juga ya, kuli bangunan ya. Kalau 60 kilo itu 60 pound itu kurang lebih 30 kilo, itu akan ada kelelahan sebesar 17%. Anda nggak bisa bekerja terus-menerus. Anda harus selama 17% itu istirahat. Tidak mungkin Anda mengangkat 30 kilo itu terus dalam waktu 1 jam itu Anda akan mati atau mungkin akan sangat kelelahan, mungkin tidak bisa bekerja lagi. Nah, itu pasti ada suatu jeda ya, namanya orang itu tidak mungkin mengangkat terus atau bekerja terus, namanya istirahat. Ya. Seperti Anda kerja di kantor walaupun pekerjaannya hanya mengetik ya, mengetik setiap hari disuruh mengetik, masukin input data. Itu nggak mungkin Anda selama 8 jam itu memasukkan data terus gitu, nggak mungkin sampai makan siang itu nggak mungkin. Pasti ada mungkin cuma 1 menit, 2 menit itu Anda akan berhenti sebentar, minum, ya. Itu namanya allowance factor. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Ya. Lalu kalau lampunya redup juga ini memengaruhi. Kalau lampu redup, ya. Oke. Oke. Kalau lampunya sangat redup itu 5%. Karena orang itu lelah bekerja. Tapi kalau bising juga, kalau sangat bising itu dianggap juga kelelahan sampai 5%. Orang itu kalau bekerja di tempat bising itu lebih cepat lelah. Dan juga kalau bekerjanya lampunya redup, tidak terang, itu lebih cepat lelah dibanding kalau lampunya terang. Ya, oke, jelas ya? Oke, itu cuma teori-teori saja, tidak perlu diperdalam. Tidak perlu diperdebatkan, ya. Orang sini mahasiswa sering memperdebatkan ini, ya. Gunanya apa, ya. Nah, ini contoh soalnya. Kalau ada rata-rata observasi, rata-ratanya 4 menit. Ratingnya 85%, berarti ini sudah bagus. Orangnya cukup capable mengerjakan. Allowance factor-nya dianggap 13%, kelelahan, personal, dan lain sebagainya. Maka normal time-nya adalah average observe time dikali rating, maka ketemunya 3,4 menit. Standard time adalah normal time dibagi 1 dikurangi allowance factor. Allowance factor-nya 13%, dimasukkan maka ketemunya 3,9 menit. Maka saya katakan
standard time itu waktunya lebih besar daripada normal time. Jadi perusahaan bisa menentukan waktu standar kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan itu waktu normalnya adalah 3,9 menit. Itu adalah standar daripada perusahaan. Tapi kalau Anda normalnya adalah 3,4 menit, tapi perusahaan menentukan standarnya 3,9 menit. Jadi kalau Anda mengerjakan pekerjaan itu sama, pekerjaannya sama, Anda waktunya misalkan 5 menit, berarti Anda belum capable. Anda tidak capable mengerjakan pekerjaan itu karena Anda terlalu lama mengerjakannya. Anda perlu diberikan training, masukan, dan lain sebagainya, atau pelatihan lagi. Ya. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan di bawah 3,9, berarti Anda sudah dianggap capable atau bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ini adalah contoh sekretaris mengarang surat dan mengetik surat di suatu perusahaan. Nomor A adalah mengarang surat dan mengetik surat, ya, 8 menit, 10 menit, 9 menit, 11 menit, yang ini 21 menit, pengamatan yang keempat. Ini mungkin sekretarisnya lagi sibuk menerima tamu atau telepon ke pelanggan, atau mungkin ke kamar kecil, dia mungkin sakit perut, kita nggak tahu, maka ini 2 kali lipat dari yang biasa dilakukan. Maka ini dikeluarkan. Ini tidak perlu dihitung. Ya, begitu juga mengetik amplop, ya, mengetik alamat di amplop 2 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit, 3 menit, ini oke. Lalu menempelkan perangko, memberikan lem di perangko itu 2 menit, 1 menit. Nah, ini 5 menit terlalu tinggi karena 2 kalinya. Ya, ini rasanya mungkin dia menerima telepon agak lama. Mungkin jadi suratnya ngelemnya juga tambah lama. Maka yang pakai bintang ini dikeluarkan dari perhitungan. Allowance factor-nya 15%. Ya. Maka rata-rata untuk mengarang surat dan mengetik surat adalah 8 tambah 10 tambah 9 tambah 11 dibagi 4, 9,5 menit. Rata-rata untuk B sama, dijumlahkan dibagi 5, 2,2 menit. Rata-rata untuk menempelkan perangko, mengelem amplop, dan menyortir amplop, karena amplopnya itu akan dikirim ke beberapa kota, misalkan Bandung, Surabaya, Semarang, Jakarta, itu disortir, dikelompokkan kotanya, baru diberikan kepada TIKI misalkan, ya, atau JNE, ya. Maka itu yang menempelkan perangko ini 2 menit, tambah 1 menit, 5-nya dikeluarkan, tambah 2 menit, tambah 1 menit dibagi 4, 1,5 menit. Ini tidak perlu diperdebatkan. Sering ditanyakan, ini bagaimana menentukan? Ya sudah pasti karena ini terlalu besar. Ya, tidak perlu diperdebatkan urusan-urusan yang kecil-kecil seperti ini. Ya, oke. Kalau rata-ratanya sudah diketahui, kita kalikan performance rating. Ini adalah performance rating. Ya, sekretaris ini sangat capable, sangat mahir di dalam mengetik surat, mengarang surat. Maka ratingnya di atas 100% semuanya. Ini 1,2, 1,05, 1,1. Oke, maka normal time adalah 9,5 kali 1,2, 11,4. 9,5-nya di sini, ini saya pindahkan di sini, dikalikan dengan rating. Ya, lalu ini saya jumlahkan, maka total normal time-nya adalah 11,4 tambah 2,31 tambah 1,65 adalah 15,36 menit. Nah, setelah Anda mendapatkan normal time, Anda harus mencari standard time. Standard time rumusnya adalah normal time dibagi 1 dikurangi allowance factor. Ya, maka ketemu 18 menit. Allowance factor-nya tadi diketahui di sini 15%. Oke. Di sini Anda bisa lihat standard time 18 menit itu selalu lebih besar daripada normal time. Kalau lebih kecil berarti Anda salah menghitung. Jadi gunanya apa? Gunanya standard time itu adalah standar daripada perusahaan. Ya, kalau mengarang surat, mengetik surat sampai memasukkan ke dalam amplop dari suatu surat tertentu itu standar waktunya adalah 18 menit. Jadi kalau nanti Anda menerima pegawai sekretaris, kalau dia bisa mengetik di bawah 18 menit atau pas 18 menit,
berarti dia sudah dianggap capable atau bisa mengerjakan. Tapi kalau dia mengetiknya, sang mengarang surat mengetik selesainya setengah jam, 30 menit, itu orangnya berarti nggak capable, jangan diterima, ya. Oke, jangan diterima, ya. Kalau ada karyawan yang lain, misalkan yang menggantikan asistennya sekretaris, misalkan wakil sekretaris, sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 2 misalkan mengarang surat, mengetik surat sampai masukkan amplop itu 25 menit. Nah, itu dia perlu pelatihan, dilatih oleh sekretaris 1 yang lebih capable. Ya, itu gunanya. Oke, jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ya. Nah, lalu kita harus mengambil, karena observasi, pengamatan, penelitian, kita harus mengambil sampel. Sampel itu dipakai untuk penelitian. Diteliti berapa menit, berapa kali. Nah, sampelnya itu nggak bisa cuma 1 atau 2 orang, harus beberapa. Oleh karena itu kita harus menghitung jumlah sampelnya. Gunanya adalah how accurate we want to be, the desired level of confidence, how much variation exists within the job element. Ya, oke. Nah, ini adalah jumlah sampel yang dipakai untuk menghitung, untuk melakukan observasi. Ya, observasinya itu jumlahnya, rumusnya itu adalah set kali S dibagi H, ya, dikali X bar dipangkatkan 2. Ya, H itu adalah akurasi level atau error. Z adalah standar deviasi pada confidence level tertentu. S adalah standar deviasi. X bar adalah mean, ya. X bar adalah rata-rata dari pengamatan tadi, yang sekretaris tadi, ya. Rata-rata pengamatan tadi. N adalah required sample size, ya. Oke. Saya ingin menjelaskan set dulu. Set adalah standar deviasi. Standar deviasi itu dihitung dari level confidence tertentu. Kalau Anda nggak mau lihat tabel, Anda boleh lihat tabel ini. Saya sudah menjelaskan ini di kuliah sebelumnya, sebelum UTS. Kalau 95% 1,96. Kalau 99% 2,58. Kalau 99,73% 3. Ini pada kuliah yang chapter berapa? Coba tolong dijawab, apakah saya sudah menjelaskan ini di kuliah chapter berapa? Ya, oke. Kalau Anda tidak mau melihat tabel, Anda cukup menghafalkan ini 5 ini, karena biasanya soal-soal itu keluarnya ya cuma begini-begini aja. Jarang sekali yang minta 91 tuh nggak ada. Boleh dikata mintanya tuh umumnya 95%, 99%, ya seperti itu. Nah, Anda hafalkan satu ini, kalau 95% adalah 1,96, ya. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan standar deviasinya. Saya matikan karena saya tidak bisa menunjukkan 2 slide sekaligus. Tolong ini dicatat, 95% adalah 1,96. Ya, oke. Saya sudah memberikan tabel standar deviasi ini kepada saudara Natalia, saudari Natalia pada awal kuliah. Saudara pasti sudah mendapatkan tabel standar deviasi ini dalam bentuk Excel. Ya, saya tunjukkan di layar cara menentukan set. Kalau Anda tidak mau melihat daftar, Anda bisa melihat tabel. Ya, apakah Anda sudah melihat tabel saya di layar? Apakah Anda sudah melihat tabel saya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Tolong dilihat gambar ini. Ini adalah kurva distribusi normal seperti lonceng terbalik, ya. Kalau 95% berarti kanan dan kiri tuteo adalah 5%, berarti dibagi 2, 2,5%, 2,5%. Karena ini dibagi 2, maka setengah 0,5 dikurangi 2,5% adalah 0,475 atau 47,5%. Tapi kalau Anda pusing dengan keterangan saya yang itu, gampang. 95% Anda bagi 2 saja. 95% kalau dibagi 2 berapa? 95% kalau dibagi 2 berapa? Karena itu bentuknya kurva distribusi normal itu dibagi 2. Maka 95% kalau dibagi 2 adalah 47,5% atau 0,475. Jadi Anda nggak perlu pakai keterangan saya tutil itu. Pokoknya semuanya kalau minta confidence level Anda bagi 2. Oke?
Jadi kita lihat sekarang, 95% dibagi 2 adalah 0,475. Kita cari di tabel. Nah ini, 0,475. Apakah Anda sudah melihat warna kuning? Apakah Anda sudah melihat warna kuning? Ini tidak ada yang menjawab. Apakah kuliahnya mau diakhiri? Ya, kalau saya tidak dijawab semua, tidak ada gunanya. Saya ini mengajarkan kepada Anda. Ya, 0,475 dicari di sini. Ya, lalu kita ke atas, ke kiri adalah 1,9, ke atas adalah 0,6, 0,06. Maka Anda bisa jumlahkan 1,9 ditambah 0,06 adalah 1,96. Sama kan dengan yang kita lihat di tabel tadi, betul? Betul? Sama ya? Betul, Pak. Nah, itu. Tapi kalau Anda tidak mau melihat tabel ini, Anda hafalkan saja yang ada di PowerPoint saya itu. Karena keluarnya umumnya cuma 5 itu aja. Jadi jarang sekali sih orang menanyakan 80% confidence level itu nggak ada. Boleh dikata nggak ada. Ya. Oke. Sekarang saya nanya sama Anda. Kalau 99% confidence level, ayo berapa? 99 dibagi 2. Itu aja agak lebih gampang. Berapa itu ketemunya? 99 bagi 2 berapa? 99% dibagi 2 berapa? 0,495. Betul, Tommy. Terima kasih, Tommy. Kita cari 0,495 seperti yang dikatakan Tommy. 0,495 kira-kira di mana? Nah, ini di sini, Tommy. Nih, 0,495. Kita lebih pilih yang ini, yang kuning ini daripada yang ini. Karena kalau ini jaraknya masih 0,008, kalau ini ke 0,49-nya bedanya 0,0006. Ini lebih mendekati. Oke? Maka kalau 99% itu set value-nya adalah 2,5, lalu kita ke atas, kita lihat 2,58. Oh ya, 2,58. Oh ya, 2,5 ditambah 0,08 adalah 2,58. Oke, semuanya sudah mengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup karena saya harus menunjukkan slide PowerPoint lagi. Kita kembali ke PowerPoint tadi. Ya, oke. Gampang sekali kan? Ya, mudah sekali. Itu sebetulnya bukan yang susah, yang mudah. Karena kuliah ini sebetulnya merupakan salah satu yang paling mudah. Ya. Nah, ini Anda apakah sudah melihat slide saya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Anda kalau nggak mau lihat tabel, Anda tinggal lihat ini aja. Ya. Anda nggak perlu, sebetulnya tidak perlu menghafalkan karena ujiannya kan open book dan online. Ya, bahkan beberapa orang saya tahu saling tebak-tebakan, saling jawabannya sangat sama semuanya. Kata-katanya sama, angkanya sama. Ya, jadi sebetulnya tidak perlu dihafalkan. Jadi saling nanya ya. Jadi misalkan 95% itu setnya berapa? Ini ya. Kalau Anda mau ngafalin boleh, tapi kalau mau lihat PowerPoint saya juga boleh. Itu ada di PowerPoint slide nomor 65. Ya, nih ada daftarnya di sini. Karena yang keluar di soal-soal itu umumnya cuma 90%, 95%, 95,45%, 99%, tadi 2,58 kan sudah dicari sama Tommy ini, lalu 99,73%. Ya, selesai. Lalu saya ingin memberitahu juga mengenai S. S itu adalah standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya adalah seperti ini. Nih, standar deviasi itu ini. Akar sigma XI min X bar pangkat 2 per N-1. Anda kalau kuliah statistik pasti diajari standar deviasi rumus ini. Ya, oke. Saya cuma ingin memberitahu kepada Anda semuanya, tolong diperhatikan ya. Anda kan kuliah statistik ya. Anda dapat statistik nggak? Ada, Pak. Ada. Yang ada. Semester 4 ini dapat statistik. Ada statistika 2. Statistika 2 ya. Saya beritahu ya. Saya beritahu ini kunci ya. Saya beritahu. Anda mau nanti kalau ujian statistik atau ujian manajemen operasional, kalau nanti di soal ada datanya itu misalkan membungkus kado 5 menit,
7 menit, 6 menit, 10 menit, 8 menit, 12 menit. Anda kalau diberikan data seperti itu, langsung tidak perlu nanya-nanya, tidak perlu lihat pertanyaan, langsung dihitung rata-rata dan standar deviasi. Ingat kata-kata saya. Kalau ada data, langsung dihitung rata-rata dan standar deviasi. Itu pasti nanti akan dipakai di dalam rumusnya. Oke? Di statistik juga begitu. Kalau dia tidak memberitahu standar deviasi, pasti dia memberikan data. Kalau nanti Anda ketemu data, pasti dihitung rata-rata dan standar deviasi. Itu pasti akan dipakai. Percaya saya, ya. Tidak perlu lihat pertanyaan. Langsung hitung rata-rata dan standar deviasi. Ya, itu kuncinya. Setelah itu di ujian statistik Anda bisa menghitung ya one t-test, one sample t-test, two sample t-test, ya. Itu pasti memakai rata-rata dan standar deviasi. Kalau two sample t-test datanya pasti ada dua. Misalkan data untuk misalkan data untuk misalkan data pasien yang warga yang sudah divaksin untuk RT 10. Lalu yang data kedua warga yang sudah divaksin untuk RT 11. Nah, itu ada dua data kan? Itu dihitung dua-duanya, rata-rata dan standar deviasi. Standar deviasi cara menghitungnya pakai itu, akar sigma XI min X bar pangkat 2 per N min 1. N-nya itu jumlah data tadi. Kalau datanya ada 10 ya 10 min 1. Oke, ingat ya. Kalau nanti ujian statistik itu pasti begitu, ya. Tapi kalau dia tidak memberikan data, pasti di soalnya itu ada kata-kata rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian. Nah, itu kuncinya, ya. Oke, baiklah. Manajemen operasional juga sama. Kalau nanti ada data, Anda mesti menghitung itu. Kalau soalnya soal ini loh ya, chapter 10 ya. Kalau chapter 10, kalau chapter 12 ya enggak. Itu beda inventory management. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini kalau diinginkan hanya 5%, akuratnya 5%, errornya 5%, confidence levelnya 95%, standar deviasinya 1, ini sudah diketahui standar deviasi, tidak ada data. Rata-rata sampelnya 3, maka Anda masukkan rumus N adalah set S per H kali X bar. Tadi sudah dilihat di tabel, untuk 95% confidence level, maka setnya adalah 1,96. Ya, betul? Maka dimasukkan 1,96 dikali 1, ya, standar deviasinya 1, dibagi errornya 0,05, dikali rata-ratanya 3. Maka ketemunya 171 sampel. Jadi maksudnya di situ adalah, kalau Anda mau melakukan pengamatan atau penelitian, Anda itu kalau menginginkan confidence level 95% dan kesalahan errornya 5%, itu Anda harus perlu 171 pengamatan atau sampel. Nggak bisa cuma 5 pengamatan atau 10 pengamatan. Gunanya apa? Gunanya supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang akurat, yang tepat. Setelah itu Anda baru bisa menentukan normal time dan standard time. Ingat ya. Oke. Nah, saya ingin memberitahu kalau confidence levelnya naik, misalkan 99%, lebih tinggi, dan akurasinya lebih rendah, misalkan 1%, lebih akurat, 1% itu paling akurat ya, mungkin 0,5% atau 1%, itu pasti jumlah sampelnya akan lebih besar. Jumlah sampelnya pasti dimintanya lebih besar, yaitu misalkan 1.000 atau 2.000, tergantung perhitungan di sini. Ya, oke, jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, ini rumus ini sama dengan rumus yang tadi. Ini H dikali X bar itu dalam statistik dinamakan E. E itu error, ya, kesalahan. Tapi ini tidak pernah dipakai di manajemen operasional, ini hanya dipakai di statistik. Ya, kita nggak pakai itu. Nah, ini rumus daripada standar deviasi. Ya, oke. Predetermined time standard divide manual work into small basic elements that have established time, can be done in laboratory away from the actual production operation
can be set before the work is actually performed. No performance rating are necessary. Nah, ini adalah untuk kalau orang bekerja secara teknis, tapi ini tidak pernah dipakai. Cuma diberitahukan, ya udah saya beritahukan sebentar. MTM itu singkatan dari Method of Time Measurement. Tolong bukunya dibuka halaman 465. 465. Sudah? 465, ya. MTM itu singkatan dari Method of Time Measurement, ya. Tapi ini adalah data-data teknis, Anda nggak perlu. Ini Anda bukan orang teknik, saya tidak perlu ajarkan, ya. Nah, ini jarang sekali dipakai, tapi karena sudah muncul di PowerPoint saya, ya udah saya beritahu. Ini misalkan mengambil tabung, ya, tabung reaksi, ya, ini di laboratorium dari RA. Itu butuh waktu 35 TMU. 35 TMU itu kalau Anda baca di halaman 465, TMU itu adalah Time Measurement Unit. Ini nggak pernah dipakai, jarang sekali dipakai. Di soal-soalnya Heiser dan Render juga nggak ada, ya, cuma untuk pengetahuan saja. Lalu dijumlah, lalu membuka tutup, menuang, mengembalikan, itu semua jumlahnya nih, 83 TMU, 40 TMU, kalau dijumlah adalah 238 TMU, Time Measurement Unit. Nah, TMU itu bukan menit, bukan detik. Oleh karena itu, kalau Anda mau mengkonversi menjadi menit, itu di halaman 465, itu dikalikan dengan 0,0006. Itu katanya begitu. Ya, dikali 238 adalah 0,14 menit. Lalu dikali 60 adalah 8,6 detik. Dari menit menjadi detik dikali 60. Oke, jelas ya? Ini cuma pengetahuan saja karena saya tidak pernah mengeluarkan ini. Heiser Render pun juga jarang sekali mengeluarkan ini, tapi ada yang disebut sebagai Time Measurement Unit. Itu di pabrik kadang-kadang memakai ini. Itu adalah orang-orang tertentu, biasanya orang teknik yang memakai ini. Ya, kita lupakan saja ini. Kita lanjut, work sampling. Nah, ini penting, estimate percent of time a worker spend on various tasks. Ingat ya, kalau ada kata-kata percent of time, maka Anda harus pakai ini. Ingat ya. Oke, nanti saya jelaskan apa itu percent of time. Require random observation to record work activity. Determine how employee allocate their time. Can be used to set staffing level, reassign duty, estimate cost, and set delay allowance. Ya. Take preliminary nomor 1, cara-cara work sampling adalah take preliminary sample to obtain estimate of parameter value. Compute the sample size required. Prepare a schedule for random observation at appropriate time. Observe and record worker activity. Determine how workers spend their time. Ya, oke. Nah, ini adalah work sampling. Work sampling itu jumlah adalah set pangkat 2 kali P kali 1 min P per H kuadrat. Ya, ingat kalau ada percent of time itu P. P itu adalah idle, misalkan estimated value of sample proportion. Contohnya seperti ini. Ya, kalau nanti karyawannya idle itu nganggur ya, 25% dari waktunya nganggur. Lalu keakuratan errornya diminta 3%, ya. Lalu confidence levelnya diminta 95,45%. Maksudnya kegagalannya 3%, tapi confidence levelnya keberhasilannya 95,45%, ya. Maka kita menghitung sampelnya jangan pakai rumus yang ini. Ingat ya, jangan pakai rumus yang ini. Nah ini, jangan pakai rumus yang di depan ini. Nih, ini kalau tidak ada proporsi. Tapi kalau diketahui ada proporsi bahwa karyawannya itu nganggurnya 25%, gini, maka ini dimasukkan P 0,25, 1 min P, 1 dikurangi 0,25 adalah 0,75. Set itu dapatnya dari confidence level 95,45% adalah 2. Setnya 2, seperti pada tabel tadi. Nah, ini 95,45% itu setnya 2. Maka dimasukkan ke sini, ini untuk tugas nanti juga, 2 pangkat 2 kali P
kali 1 min P per H pangkat 3. Hanya diminta errornya cuma 3%. Oke? Maka Anda harus mengambil sampel 833 observation. Ingat ya, kalau confidence levelnya lebih tinggi, errornya lebih kecil, pasti Anda akan diminta sampel yang lebih besar di dalam penelitian. Oke? Jelas ya? Nah, ini contoh berikutnya. Kalau nanti ada soal seperti ini, itu akan memakai rumus yang ini, jumlah sampelnya. Contohnya seperti ini. Ini bekerja di telepon, ini on phone, ini adalah online customer service. Dia telepon-teleponan 485 menit, tapi idle-nya, nganggurnya 120 menit. Lalu ke makan siang, ke toilet, makan siang ke toilet, telepon ke pacarnya, itu 126 ditambah 62 menit, 188 menit. Tapi kalau diskusi dengan supervisor, memasukkan data ke filing kabinet, ke komputer, itu termasuk bekerja. Oke? Maka Anda bisa pilih 2. Ya. Mau pakai idle-nya, dihitung idle-nya, ini, 126 tambah 62, dibagi dengan total waktu, ketemunya 22,6%. Oke? Maka Anda masukkan di sini, 22,6%. Lalu 1 min P-nya adalah 77,4%. Sama saja. Nanti ketemunya akan sama. Kenapa sama? Kita lihat. Tapi kalau Anda nggak mau pakai yang idle, Anda pakainya adalah waktu bekerja. Waktu bekerja adalah 485 menit, ditambah diskusi dengan supervisor 23 menit, ditambah memasukkan data ke komputer 137 menit, dibagi dengan 833 menit, maka di sini akan ketemunya 77,4%. Oke? Kalau ketemunya yang Anda mau menghitungnya mulai dari dia bekerja, Anda anggap P-nya 77,4% karena Anda tidak menghitung idle, tapi menghitung dia bekerja, maka ketemunya akan sama saja. Di sini dimasukkan 77,4%, di sini 1 min P akan terbalik menjadi 22,6% yang ini. 22,6%. Jadi sama saja kan? Kalau tadi kan di sini P-nya 22,6%, 1 min P-nya 77,4%. Tapi kalau Anda balik, P-nya misalkan 77,4% waktu bekerja, idle-nya 1 min P adalah 1 dikurangi 77,4% adalah 22,6%, maka jumlah sampelnya akan sama. Jadi Anda boleh pilih. Ya, ingat kalau ketemu soal yang seperti ini, Anda harus memakai rumus yang ini. Rumus yang ini. Ya, jumlah sampelnya adalah rumus ini. Tapi di PowerPoint-nya Heiser ini, dia ingin menunjukkan, dia menganggurnya 22,6%, si customer service itu. Padahal standarnya, targetnya 25% boleh nganggur. Oke? Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa si online customer service ini sudah, pekerjaannya sudah padat sekali. Jadi dia tidak boleh ditambah pekerjaan yang lain. Oleh karena itu beban kerjanya mesti adjust itu mesti dikurangi, ya, disesuaikan. Oke, sampai di situ saja. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan karena masih ada contoh soal. Nah, ini adalah salesman. Salesman itu kalau dia telepon pagi hari ke sales nawar-nawari 12%. Dia telepon ke perusahaan 13%. Dia bekerja ketemu orang sekitar 20% waktunya. Dia travel naik motor atau naik mobil ke perusahaan 20%. Lalu dia mengerjakan paper, mengerjakan tugas, laporan ke atasannya 17%. Tapi ada waktu nganggur. Waktu nganggur itu misalkan makan siang, lalu jalan-jalan ke mall, mungkin telepon ke pacarnya. Lalu ada juga meeting. Meeting itu misalnya ketemu orang lain, beli barang di mall, itu kita tidak bisa kontrol karena salesman itu kerjanya di luar. Oleh karena itu ini ingin menunjukkan suatu contoh bahwa seorang itu bekerja itu ada idle-nya. Tidak mungkin 100%. Salesman itu hanya bekerja efektifnya kurang lebih ini kalau dijumlah 10 tambah 8%-nya itu idle. Kurang lebih 18% sampai 20% itu idle. Salesman itu bekerjanya kurang lebih cuma 80%.
Yang sisanya itu terbuang. Makan siang, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Karena kita tidak mungkin kontrol, karena dia bekerjanya di luar. Kalau dia mau pulang ke rumah sebentar juga kita tidak bisa mengontrol. Oke. Selanjutnya yang terakhir, kalau orang bekerja di pabrik, Anda bisa lihat, pertama step up itu memanaskan boiler supaya airnya panas, karena mau membuat shampoo. Lalu break lunch, tadi kalau makan siang itu sekitar 10%, memanaskan boiler 3%. Ya. Lalu ada dead time, kalau dia sudah memanaskan air, dia mencampurkan air tadi membuat shampoo dengan sodium sulfonat dan asam sulfat, diaduk selama 1 jam. Nah, selama 1 jam itu dia nganggur kan, duduk kan, karyawannya duduk, itu ada dead time, 13%. Lalu ada juga unscheduled and downtime, mengganti spare part, misalkan downtime, mesinnya dihentikan, itu sekitar 4%. Ini enggak dischedulkan, ini enggak tahu kapan terjadi, kadang-kadang itu. Lalu setelah selesai, tangkinya dicuci 3%. Jadi Anda bisa lihat, orang yang bekerja di pabrik itu bekerjanya cuma 67%. Sisanya yang 33% itu disebut sebagai idle atau pengangguran. Ya, tidak mungkin orang itu bekerja total 100% penuh. Ya, oke. Nah, berikutnya sampai di sini, ini adalah keuntungan daripada work sampling, ini keterbatasan work sampling, ini etika saya rasa tidak perlu. Sampai di sini cukup, saya akan tunjukkan contoh soal dulu. Ya, tolong bukunya dibuka, chapter 10, contoh soal chapter 10. Ya, tolong bukunya dibuka. Ya, chapter 10, soal nomor 22. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu? Tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu, baru nanti mungkin bertanya. Apakah Anda sudah melihat contoh penyelesaian soal saya di layar? Apakah Anda sudah melihat contoh penyelesaian soal saya di layar? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini adalah karyawan yang bekerja, contoh soal nomor 22, tolong dibuka soalnya. Nomor 22, chapter 10 nomor 22. Ini adalah karyawan yang bekerja di hotel. Karyawannya itu ngecek minibar, yaitu minuman yang ada di lemari es yang ada di dalam kamar, lalu membersihkan ranjang, ya, bed itu ranjang, lalu lantainya divakum, lalu membersihkan kamar mandi. Nah, ini Anda lihat, waktunya diamati 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jumlah sampel. 5 itu jumlah sampel. Ya, 1,5 menit, 1,6 menit, 1,4 menit, 1,5 menit, 1,5 menit. Maka rata-ratanya adalah 1,5 tambah 1,6 tambah 1,4 tambah 1,5 tambah 1,5 dibagi 5. Ya, 1,5 menit. Ini adalah average observe time. Normal time rumusnya adalah average observe time dikali performance rating. Performance ratingnya 100, maka ketemunya 1,5. Berikutnya misalkan membersihkan tempat tidur, 2,3 menit, 2,5 menit, 2,1 menit, 2,2 menit, 2,4 menit. Ini cara menghitung average observe time adalah 2,3 tambah 2,5 tambah 2,1 tambah 2,2 tambah 2,4 dibagi 5 adalah 2,3 menit. Lalu cara menghitung normal time rumusnya adalah average observe time dikali performance rating. Performance ratingnya 90%, maka ketemunya 2,07. Nih, rumusnya ada di sini, di bawah nih. Normal time sama dengan average observe time, observe cycle time dikali performance rating. Oke? Cara yang sama dengan untuk vacuum floor dan membersihkan kamar mandi. Ratingnya 120%, 100%, maka didapatkan normal time seperti ini. Maka total normal time-nya seperti ini. Ini sama dengan tugas yang saya berikan, nomor 1. Ya. Lalu kalau Anda sudah menemukan total normal time, Anda masukkan untuk menghitung standard time. Standard time rumusnya adalah total normal time 9,11 dibagi 1 dikurangi allowance factor. Allowance factor-nya 10%. 10% itu dapatnya di soal ya. Anda kalau buka bukunya di soal itu ada kata-kata dianggap allowance factor-nya adalah 10%. Jadi ini bukan ditentukan sendiri tapi sudah ada di soal ya.
Maka standar time-nya 10,12 menit. Anda bisa lihat standar time di sini lebih besar daripada normal time. Jadi orang yang bekerja di hotel itu perlu waktu kurang lebih 10,12 menit untuk mengecek minibar, membersihkan ranjang, membersihkan lantai pakai vakum, dan membersihkan kamar mandi itu kurang lebih 10 menit, lebih 12. Ya, 10,12 menit. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ya, ya, silakan. Enggak, Oke. Pak, enggak. Oke, kalau begitu bagus sekali kalau gitu. Kelas ini sangat bagus sekali dibanding kelas lain. Kalau begitu kita buka soal nomor 25. Contoh soal nomor 25. Saya bacakan. Kok 26, sorry. 26 ini yang merah. Yang warna merah ya. 26, sorry. 26. Ini di sini saya bacakan ya. Bagi yang tidak membuka buku, itu ada karyawan yang membungkus kado di departemen store. Diamati selama 5 kali. Jumlah sampelnya 5, kecil sekali ya. Diamati bahwa membungkus satu kado itu butuh waktu 3,5 menit, 3,2 menit nih, 3,5 menit, 3,2 menit, 4,1 menit, 3,6 menit, dan 3,9 menit. Nah, saya sudah katakan, kalau diketahui data, kalau di dalam soal ada data, langsung Anda harus hitung rata-rata dan standar deviasi. Tidak perlu ditanya lagi. Langsung dihitung rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata cara menghitungnya adalah 3,5 tambah 3,2 tambah 4,1 tambah 3,6 tambah 3,9 dibagi 5. Ketemunya 3,66 menit. Standar deviasi rumusnya adalah akar sigma xi min x bar pangkat 2 dibagi n min 1. Maka akar, saya bacakan ya, kurung buka 3,5 dikurangi 3,66 kurung tutup pangkat 2 ditambah 3,2 dikurangi 3,2 dikurangi 3,66 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka 4,1 dikurangi 3,66 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka 3,6 dikurangi 3,66 pangkat 2 ditambah kurung buka 3,9 dikurangi 3,66 ini rata-ratanya kan 3,66 pangkat 2 dibagi n nya 0,35. Ya. Lalu di sini ditanya departemen store itu ingin mengetahui berapa jumlah observasi kebutuhan sampel yang dibutuhkan untuk confidence level 95% dan keakuratan 5%, errornya 5%, keakuratan 5%. Ya, maka dimasukkan ke rumus karena rata-ratanya ketahuan 3,66 menit bisa dihitung, standar deviasinya sudah dihitung 0,35 menit. Maka jumlah sampelnya pakai rumus ini karena tidak ada proporsi set kali S per H kali X bar pangkat 2. Tadi sudah dilihat di tabel, 95% confidence level setnya adalah 1,96 dikali standar deviasi 0,35 dibagi keakuratannya 5% 0,05 dikali dengan X bar. X barnya adalah rata-rata 03,66 pangkat 2. Maka ketemunya 15 kali. 15 kali observasi. Jadi kalau dia mengambil 5 kali itu enggak tepat. Akibatnya apa kalau enggak tepat? Akibatnya nanti kalau dia menghitung normal time dan menghitung standard time itu tidak tepat juga. Oleh karena itu manajernya harus mengambil 15 kali pengamatan. Ingat ya, mengambil 15 kali pengamatan. Membungkus kado. Jadi 15 kali waktunya harus diamati selama sebanyak 15 kali, itu baru nanti tepat. Nah, setelah itu dari situ baru bisa ditentukan normal time dan standard time bagi perusahaan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Pak. Ya, ya bagus. Ya silakan. Pak, saya mau nanya. Ya, Tommy. Untuk yang hasil N itu kan observasi ya. Nah,
Dia itu Ya, sistem pembulatannya misalnya dia 14,01 pun itu pembulatannya tetap ke atas ya, naik ke ke atas. 15 ya. Lebih baik naik ke atas lebih akurat. Oke Pak, terima kasih. Jadi kalau misalkan kalau Anda dalam penelitian nanti ya, kalau nanti buat skripsi atau statistik atau metode penelitian 14,9 itu pasti 15, ya kan? Tapi kalau saya nih ya, kalau saya ini misalkan ketemunya nanti 14,2, mestinya kan cuma 14 karena tidak setengah aja nggak masuk kan? Kalau Anda belajar di kelas 4 SD, kalau 14,5 itu kalau dibulatkan jadinya 15. Tapi kalau 14,4 itu jadinya 14. Tapi kalau saya, kalau dalam penelitian, mau 14,1, 14,2, 14,3, 14,4, walaupun nggak sampai 5, itu tetap saya pakai 15. Kenapa? Karena lebih akurat. Anda ngambil 15 sampel dibanding dengan ngambil 14 sampel, akurat mana? 15 kan? Betul nggak, Tommy? Betul Pak, karena ini Ya. penelitian. Ya, jadi kalau nanti hasilnya seperti yang ditanyakan Tommy, hasilnya 14,1 bagaimana Pak? Ya sudah ditulis 15, nggak salah Anda. Ya, oke? Nggak akan salah itu nggak akan salah. Itu nggak akan ada orang nanya deskripsi, kok kamu ngambil 15 sih? Oh beda satu orang kok, beda satu pengamatan. Justru lebih akurat, ya kan? Tapi kalau Anda nekat, ya 14 saja, oh, ya nggak masalah juga. Tapi kalau saya mengambil 15. Ya, dibulatkan ke atas. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, saya akan lanjutkan satu soal lagi yang terakhir. Ya, tolong dilihat soal nomor 31. Tolong dilihat soal nomor 31. Ya, soal nomor 31 itu saya bacakan ya, sebuah manajer di bank itu menginginkan waktu untuk teller bekerja. Dia ingin menghitung normal time sama standard time dari waktu teller bank dia bekerja. Lalu dia mengamati bahwa tellernya itu 15% itu nganggur, 15% itu idle. Nah ini, kalau ada kata-kata idle atau nganggur, maka pakai rumus ini. N sama dengan Z kuadrat kali P 1 min P per H kuadrat. Ya. Lalu perusahaan bank itu menginginkan confidence level 95,45% dan keakuratan atau kesalahan atau error 4%. Itu H, 4%. Maka dia tanya, si manajer itu ingin menghitung berapakah jumlah sampel yang harus diambil untuk menentukan normal time dan standard time. Maka dia menghitung jumlah sampelnya pakai rumus ini. Jangan pakai rumus yang di atas ya. Jangan pakai rumus yang soal nomor 1026. Kita pakai rumus N sama dengan Z kuadrat P kali 1 min P dibagi H kuadrat. Tadi sudah saya katakan confidence level 95,45% itu setnya sama dengan 2. Lalu P adalah idle. Karyawannya itu, tellernya itu idle nganggur 15%. Maka P-nya dianggap 0,15. 15%. Lalu tellernya itu bekerja 1 min P. Itu dianggap teller bekerja. 1 dikurangi 15% sama dengan 85%. Oke? Oke, 1 dikurangi 0,15. Ya, dibagi dengan H pangkat 2. H itu adalah keakuratan, 4% dipangkati 2, 0,04 pangkat 2. Maka ketemunya dia harus mengambil pengamatan atau mengambil sampel sebanyak 319 sampel. Ya, itu baru akurat. Akurat untuk apa? Akurat untuk menghitung normal time dan standard time untuk seorang teller bekerja. Ya, standard time-nya berapa? Oke. Saya mau ingatkan sekali lagi, kalau confidence levelnya lebih tinggi, misalkan 99%, lebih tinggi, dan keakuratannya lebih rendah, misalkan 1%, itu pasti jumlah sampelnya akan lebih besar. Mungkin ketemunya bisa 1.000 atau 1.500, tergantung dari perhitungan di sini. Ya, oke, selesai ya, tepat waktu selesai, waktunya tinggal 5 menit, masih ada 5 atau 6 menit. Kalau mau bertanya dipersilahkan.
Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, Tommy. Pak, saya mau nanya kalau misalnya untuk yang ini kan yang idle ya, ini kan penelitian berbeda ya. Kalau yang ini tuh pembulatannya baru yang normal ya, karena kalau saya lihat yang saya baru sadar yang di contoh soal di PPT itu 833,33 di hasil Bapak bulatkan menjadi 833 observasi. Itu Heiser yang bulatin, ya, nggak masalah. Berarti nggak usah pembulatan ke atas ya, kecuali yang 10.26 gitu. Soalnya yang kayak 10.26 baru pembulatan ke atas. Ya. Tommy, saya udah katakan sekali lagi, Tommy, kamu nanya cuma pembulatan. Tidak masalah, kamu mau bulatin ke bawah atau ke atas tidak masalah. Kan tadi saya jawab, kalau saya bulatkan ke atas, karena saya sudah belajar statistik dan saya sudah meneliti bolak-balik. Kamu kalau sampelnya bedanya cuma satu orang atau satu pengamatan, gitu loh. Nggak masalah, kamu nggak akan salah. Kita juga nggak menyalahkan kamu. Terus pertanyaannya mau apa? Dari tadi nanya itu melulu. Ya, tanya apa lagi, Tommy? Ya, Anda mau bulatkan ke bawah boleh. Ya, terus Anda mau sudah Pak, sudah paham ya. Nggak masalah, berarti Tommy, nggak memang masalah. Ya. Maksudnya Anda mau nanya apa sama saya? Iya, soal saya cuma mau nanya yang saya cuma mau pastikan sih. Tadi kan di contoh soal yang ada yang idle ini, yang kayak idle ini untuk bedanya apa? Untuk begitu dipastikan untuk apa? Anda jawab 834 juga nggak salah. Mau jawab 835 juga nggak salah. Saya cuma lihat caranya. Saya sudah mengatakan itu kan minimal. Itu perhitungan 833 itu minimal. Kalau penelitinya mau ngambil 900 sampel. Nah, bisa saja. Kalau dia mau ngambil 850 sampel kan lebih akurat. Betul nggak? Itu kan perhitungan minimal. Anda harus mengambil 833 atau 834 sampel. Ya, Tommy. Ini seperti ini tidak perlu diributkan, Tommy. Ngerti nggak? Oke Pak, ngerti Pak. Siapa? Terima kasih. Tapi kan saya menjawab kepada Anda, kalau saya bulatkan ke atas. 833,1, saya bulatkan jadi 834. Begini aja diperdebatkan sampai berjam-jam, sampai bermenit-menit untuk apa? Ya, mengerti ya, Tommy? Ya. Mengerti Pak. Anda kalau tidak mau mengikuti saya juga tidak masalah. Anda mau menulis 833 juga saya betulkan. Ya, tidak masalah. Ya, oke. Tidak perlu diperdebatkan seperti ini, cuma beda satu pengamatan. Ya, oke. Terima kasih, Tommy. Pertanyaannya bagus. Ya, yang lainnya silakan. Ya. Yang lainnya, ya. Pertanyaannya, ya. Ya. Nggak masalah itu, nggak masalah ya. Yang dilihat itu adalah jumlah sampelnya itu minimal misalkan 833. Ya. Ya. Ya, kalau ada secara matematis memang kalau belum mencapai 0,5 itu bulatannya ke bawah. Itu kan secara matematis. Ya kan? Tapi kalau dalam penelitian orang nambah satu kan nggak masalah. Ya. Oke. Ya, oke. Yang lainnya silakan. Natalia mana nih orangnya? Natalia, ketua kelas. Iya, Pak. Loh, ketua kelasnya kemana nih? Ya, Natalia. Halo. Ya, silakan Natalia, ada pertanyaan? Ya, Natalia, ada pertanyaan? Natalia, dengar? Apakah Anda mendengar saya? Iya, nggak bisa masuk tuh. Saya nggak mendengar tuh. Suaranya mungkin mikrofonnya ya udah. Yang lainnya mungkin Fiona Patricia, Debbie Natalia, Bella Lusmana. Ya. Nah, cukup. Kok cukup nih? Oh, ditanyain cukup. Iya, kok sedikit sekali. Apakah setelah ini ada kuliah lagi? Oh, ada ya? Statistik ya? Nah, ini kebetulan Tommy. Habis ini kan kuliah statistik. Nah, nanti nanya sama dosen statistik, Pak, jumlah sampel.
Kalau 133,1 Bapak ngambil 133 atau 134 dalam penelitian? Coba ditanya sama dosen statistik. Tanya ya di debat, nanti di debat. Ya, Pak itu kan 0,1. Kalau 133,9 baru Bapak ngambil 132. Kalau 133,1 ngambilnya berapa? Ya. Kenapa nggak ngambil satu lebih? Kalau dia jawab 1,333, nanti Anda debat lagi. Kok Bapak nggak ngambil 132? Gitu. Kan itu kan ditambah satu lebih akurat gitu. Ya, Tommy, jelas ya Tommy? Siap, Pak. Ya, nanti Jelas. ditanya habis ini. Pas kebenaran nih kuliah statistik, ya. Terus nanti tanya sama dosennya, itu rumus standar deviasi akar sigma XI min X bar pangkat 2 per N min 1 itu asalnya dari mana? Nanya ya. Nanti ditanya, jangan nanya sama saya. Nanya sama dosen statistik rumus standar deviasi itu Pak asalnya dari mana? Tanya ya. Ya, nanti minggu depan saya tanya sama Anda. Kalau enggak saya keluarkan di ujian. Oke? Jelas ya? Oke, terima kasih sampai kita berjumpa lagi minggu depan.